Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menjalani masa puasa dan tobat di minggu-minggu Prapaskah ini. Malam ini, Kamis 25 Maret 2021, bersama saya Penatua Wisnu, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan tema belajar merendahkan hati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menolong kami. Engkau selalu memberi kecukupan atas kebutuhan kami. Engkau selalu menuntun dalam setiap langkah kami. Kiranya kami semakin dimampukan untuk selalu mengasihi Engkau ya Bapa, dan semakin mengasihi sesama kami di tengah kehidupan kami, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Kau curahkan Roh Kudus-Mu, agar firman yang bersama-sama akan kami terima dapat bertumbuh dan berbuah dalam perkataan dan perbuatan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu, entah itu di keluarga, gereja, atau dalam masyarakat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan di antara para anggotanya. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya dalam kondisi bahaya. Paulus melihat adanya ancaman internal yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi, yaitu sikap
yang mementingkan diri sendiri, sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antar pribadi dan berpotensi menghambat kemajuan dalam komunitas orang percaya. Orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya paling hebat dan menginginkan orang lain pun menganggap dia demikian. Orang seperti ini biasanya sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Bagi orang tersebut, keutuhan komunitas bukanlah prioritasnya. Menanggapi ancaman tersebut, Paulus mengajak segenap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri rela melepaskan identitas dengan segala haknya. Walaupun ia adalah Allah, ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaannya dengan membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Perhatikanlah bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri memang bukan perkara mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya, terlebih di dalam lingkungan keluarga, antar suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, di lingkungan masyarakat, bertetangga, di tempat bekerja, di tempat belajar. Itu bisa ditunjukkan dengan kesedihan mengalah saat berbeda pendapat demi kepentingan orang banyak. Dalam kehidupan berjemaat pun, kiranya kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju. Untuk itu, kita dinasihati melalui firman-Nya supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bersifat rendah hati berarti bahwa kita menyadari kelemahan-kelemahan kita dan dengan lekas akan menghormati Allah dan orang lain atas hal-hal yang kita kerjakan. Sikap rendah hati perlu kita wujudkan karena kita adalah makhluk yang hina dan berdosa, terlepas dari Kristus, dan tak dapat membanggakan apapun kecuali bermegah dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk menjadi orang yang berguna dan dapat menghasilkan buah. Kita tak dapat melakukan apa-apa yang baik tanpa pertolongan Allah dan bantuan orang lain di sekitar kita. Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari betapa rapuhnya kita sebagai manusia jika kita tidak menyadari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya untuk merasa kuat hidup sendirian, meski Dia sanggup untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain untuk bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi. Interaksi sosial akan selalu kita butuhkan untuk bisa terus menjalani kehidupan dengan semakin baik. Ingatlah bahwa dunia yang kita hidupi ini terus semakin sulit. Kita membutuhkan dukungan, bantuan dari orang-orang sekitar kita untuk saling menguatkan. Dalam interaksi sosial juga diperlukan sikap rendah hati, sikap menjadi pendengar yang baik,
dan sikap siap untuk menolong, agar terjalin kebersamaan yang lebih erat antar sesama kita dan semakin dikuatkan di dalam iman Kristus. Allah tinggal bersama orang yang hidup dengan rendah hati. Allah memberi kasih karunia lebih besar kepada orang yang rendah hati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup dengan sikap rendah hati terhadap sesama dalam kami berinteraksi di berbagai komunitas yang kami ikut bagian di dalamnya. Mampukan kami untuk dapat meneladani anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang rendah hati hingga rela membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya Tuhan, jika malam ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan melindungi kami, jauhkan dari roh jahat, agar esok pagi kami dapat bangun dengan kesadaran dan sukacita yang baru. Inilah pengharapan dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.